Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari studio perancangan arsitektur, yaitu pada ujian tengah semester. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Saratul Aulia dengan NIM 210211500002. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang time schedule kami, yaitu dari kelompok 3 SPA. Yang pertama, menentukan titik tapak kami lakukan pada pertemuan kedua. Analisis luasan lokasi dan potensi sekitar tapak pada pertemuan ketiga. Survei dan kondisi tapak pada pertemuan keempat. Keistimewaan fisik alamiah, keistimewaan fisik buatan, sirkulasi dan utilitas pada pertemuan 5. Panca indera dan iklim pada pertemuan 6. Dan terakhir, manusia dan kebudayaan, kebutuhan ruang, denah, tampak, potongan, dan detail pada pertemuan 7. Pertemuan kedua, menentukan titik tapak. Adapun lokasi atau titik dari tapak yang kami survei adalah pada Jalan Mustafa Daeng Bunga 4, Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Adapun bentuk jalannya, tidak terdapat jalan setapak dan trotoar. Lebar jalan raya 5 meter dan lebar jalan masuk lorong 4 meter. Sebelum jalan masuk lorong menuju tapak, terdapat jalan raya dengan lebar 5 meter. Adapun KDB dari tapak tersebut atau koefisien dasar bangunan wilayah tapak adalah 70%, 70 kali 152 meter kubik, yaitu 15,2 meter persegi. Bisa kita lihat pada gambar, lokasinya berada pada Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu berada pada bagian bawah Pulau Sulawesi. Kecamatan Somba Opu pada bagian atas, Kelurahan Romang Polong pada bagian kanan. Pertemuan ketiga, analisis luasan lokasi dan potensi sekitar tapak. Ukuran dan tata wilayah. Jalur penembusan, tidak ada jalur penembusan pada tapak. Garis sempadan, jarak antara bangunan dengan tapak adalah 0,5. Batas ketinggian belum ada. Ketentuan parkir, warga setempat telah sepakat untuk melarang memarkir kendaraan di sekitar bahu jalan karena dapat mengganggu pengendara lain. Ukuran tapak, luas 152 meter persegi kali 54, panjang 19 meter, lebar 8 meter. Rencana oleh Departemen Transportasi Kota. Jadi di sekitar tapak terdapat tanah yang dikosongkan sekitar 3 meter agar ketika terjadi pelebaran jalan, tanah itu dapat digunakan. Selanjutnya, tautan lingkungan. Batas utara terdapat warung dan rumah warga. Batas timur terdapat rumah warga. Selatan terdapat jalan menuju SMP. Batas barat terdapat kosan dan juga jalan menuju SMP. Adapun sarana-sarana penunjang tapak, yang pertama kantor lurah, yang kedua Masjid Nurul Yakin, dan ketiga SMP Negeri Tinggal Sungguh Binasa. Selanjutnya, survei kondisi tapak. Survei kondisi tapak, yaitu kami lakukan pada survei kedua. Di situ kami mencatat atau mensurvei tentang kondisi-kondisi pada tapak seperti kondisi utilitas, panca indera, dan lain-lain.
Selanjutnya keistimewaan fisik alami dan buatan, sirkulasi dan utilitas. Keistimewaan fisik alam, terdapat pohon yang menjadi salah satu keistimewaan alami dari tapak karena dengan adanya pohon, suatu lingkungan akan menjadi asri dan dapat menjadi pereda kebisingan. Selanjutnya keistimewaan fisik buatan. Di sini kami mengambil tiang listrik sebagai penghubung listrik antar rumah yang ada pada daerah tersebut. Juga terdapat jalan menuju SMP. Selanjutnya utilitas. Yang pertama utilitas air bersih yang diperoleh dari PDAM dan sumur bor. Air berasal dari PDAM, kemudian ditampung pada reservoir, kemudian menuju keran, begitu pula dengan sumur bor. Selanjutnya jalur air kotor. Jalur air kotor, salur distribusi air di bahu jalan atau bagian selatan. Jaringan air kotor mengalirkan air kotor ke tempat yang ditentukan pemerintah. Dan terakhir limbah yang berasal dari toilet dialirkan pada bak kontrol resapan, septic tank, dan terakhir riol kota. Kemudian distribusi listrik, saluran listrik berasal dari PLN yang dialirkan dengan kabel yang digantungkan di atas tiang. Yang keenam, panca indera dan iklim. Panca indera. Pertama, pendengaran atau kebisingan. Kebisingan berasal dari jalan raya, terutama pada bagian pertigaan, yang sekaligus menjadi jalan menuju SMP 3 Sungguh Minasa. Selain itu juga berasal dari bunyi pesawat yang lewat. Kemudian pemandangan. Terdapat tapak berada di tengah-tengah pemukiman warga, sehingga pemandangan baiknya sangat minim, karena hanya dipenuhi dengan rumah warga yang cukup padat. Pada bagian utara, pemandangan buruk, kebangunan berada di belakang tapak. Timur terdapat pemandangan baik, karena terdapat lahan kosong yang ditumbuhi oleh pepohonan. Pada bagian selatan, pemandangan buruk, karena hanya terdapat bangunan yang ada di depan. Dan pada bagian barat, pemandangan buruk, karena hanya terdapat bangunan atau rumah warga. Terakhir, penciuman atau aroma. Aroma yang tidak sedap berasal dari selokan yang berada pada bagian depan dan samping tapak. Selanjutnya, analisa hujan, matahari, dan angin. Bangunan yang di sekitar tapak memiliki tingkat rendah dan sedang, sehingga dapat diasumsikan bahwa cahaya mengenai bangunan dengan tepat atau memasuki bangunan setiap hari. Kemudian analisa hujan. Hujan biasa mendung, berawan. Dan analisa angin. Angin berfungsi sebagai pendingin alami, sehingga dapat meminimalisir penggunaan pendingin buatan atau AC. Selanjutnya, manusia dan kebudayaan, kebutuhan ruang, dena, tampak, potongan, dan detail. Manusia dan kebudayaan. Jadi, rata-rata warga yang bertempat tinggal di sekitar tapak memiliki pekerjaan sebagai karyawan perkantoran, sehingga mereka jarang berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya, program ruang. Ada ayah, ibu, anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Kemudian terdapat tabel diagram denah, dan terdapat denah dari bangunan yang direncanakan akan dibangun pada tapak. Kemudian detail tampak depan, tampak kanan, kiri, dan belakang. Kemudian terdapat potongan. Itulah tadi
presentasi dari pertemuan pertama sampai pertemuan 7 mata kuliah Studio Perencanaan Arsitektur. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih dan salam arsitektur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.